kita akan membahas beberapa emiten yang mungkin akan memberikan peluang nih buat teman-teman. Mungkin sebelumnya maaf lahir batin dulu ya, tapi sayangnya pergerakan ISG hari ini mungkin agak sulit dimaafkan ya, karena memang hari ini pergerakan ISG akhirnya terkoreksi dalam sejalan dengan pergerakan bursa Asia Wall Street pada pekan lalu ataupun pada hari kemarin. Nah, mungkin sebelum membahas emiten-emiten apa saja sih yang mungkin berpeluang cuan, terutama dari dividen, mungkin kita akan membahas atau mereview ISG terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, tanggal 8 April ya 2025, kita ketahui bahwa tadi pada perdagangan awal ya atau pembukaan sempat trading halt ya, dan trading halt-nya adalah sekarang bukan 5% lagi, yaitu sekarang 8%. Sebenarnya memang salah satu tujuan dari BI mengubah trading halt dari 5, 10, 15 menjadi 8, 15, 20%. Salah satunya yang memang adalah untuk membantu pergerakan ISG agar tidak terjun bebas atau trading halt atau perdagangannya diberhentikan. Apalagi kalau kita lihat auto rejection bawahnya juga sudah dibatasi di 15%. Jadi sudah tidak maksimal 20, 25 ataupun 35%. Jadi sekarang sudah kompak semuanya 15% ya untuk sementara waktu. Nah, memang salah satunya ditopang dari kenaikan tarif ya, mungkin teman-teman investor juga sudah tahu bahwa kenaikan tarif untuk 50 negara menjadi salah satu bebannya yang membuat pergerakan pasar Asia termasuk ISG juga memang cukup berat. Mungkin di slide selanjutnya kita bisa mereview pergerakan Wall Street dan bursa Asia di perdagangan sebelumnya yang memang mendorong ISG akhirnya anjlok juga setelah libur panjang. Ya, jadi kalau teman-teman ingat pergerakan pada Jumat pekan lalu, itu Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq di mana semuanya turun di atas 5%, bahkan hampir 6% ya. Kemudian kalau kita melihat pasar Asia, ada Nifty 50, Nikkei, Straits Times, kemudian ada Hang Seng, Taiwan Weighted, kemudian Kospi dan juga Shanghai. Kalau kita lihat semuanya kompak turun, bahkan Hang Seng paling tinggi ya sempat 15% kalau kita lihat. Jadi memang cerminan ini tentu saja menjadi kekhawatiran terutama untuk perlambatan ekonomi akibat kenaikan tarif. Jadi kalau tarifnya naik kan otomatis bisa mendorong inflasi naik karena harga barang-barangnya naik. Nah, masalahnya kalau harga barangnya naik siapa yang mau beli? Jadi kalau itu memang kalau kita lihat mendorong perlambatan ekonomi ujung-ujungnya sehingga pasar merespon cukup negatif. Nah, salah satunya kalau kita lihat juga tarif dari resiprokal memang juga mengacu atau menuju terhadap beberapa negara ASEAN. Tapi memang nggak semua negara ASEAN ya. Nah, kita lihat siapa saja negara ASEAN yang terkena tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tarif resiprokal. Ya, jadi kalau kita lihat paling tinggi itu ada Kamboja di 49%, ada Laos di 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, kemudian ada Thailand 36%, Indonesia kemarin kena 32% ya, Malaysia 24%, Brunei 24%, Filipina 17%, dan juga Singapura 10%. Nah, kalau kita lihat memang dari 10 negara ASEAN ini memang menyumbang defisit. Nah, kira-kira defisitnya berapa saja sih ke perdagangan Amerika Serikat? Ya, jadi mungkin kita akan bahas dari tanah air dulu ya, Indonesia dulu ya. Jadi kalau kita lihat perdagangan barang ke Amerika Serikat tahun 2024, Indonesia itu menyumbang sekitar 38,3 miliar US dollar. Atau impor dari Amerika Serikat sebesar 10,2 miliar US dollar atau naik sekitar 3,7%. Sementara ekspornya ke Amerika Serikat 2024 28,1 miliar US dollar atau naik 4,8%. Dan menyumbang defisit ke perdagangan US 17,9 miliar US dollar atau naik sekitar 5,4%. Nah, kalau kita lihat dari negara, ada 10 negara ya dari ASEAN yang memang terkena tarif resiprokal. Di sini memang paling tinggi itu adalah Vietnam. Jadi Vietnam itu sebenarnya menyumbang perdagangan barang ke Amerika Serikat mencapai 149,6 miliar US dollar. Kemudian habis itu keduanya adalah Singapura ya, kalau kita lihat di sini Singapura 89,2 miliar
US dollar, kemudian ada Thailand di 81 miliar US dollar, kemudian ada Malaysia 80,2 miliar US dollar. Setelah itu baru kalau kita lihat Indonesia ya di urutan ke-5 ya 38,3 miliar US dollar. Jadi memang dari negara-negara 10 negara ASEAN ini memang menyumbang defisit sehingga menjadi target dari Presiden Amerika Serikat untuk kenaikan tarif. Nah, sebenarnya memang penurunan beberapa pasar Wall Street, Bursa Asia dan juga ISG tercermin dari indeks ketakutan pasar atau kita bisa melihatnya di VIX Index. Ya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya VIX Index ini apa. Jadi kalau VIX Index ini adalah cerminan ketakutan pasar atau kekhawatiran pasar yang cukup berlebih. Jadi kalau VIX Index-nya ini naik ya, justru saat itu adalah pasar saham biasanya turun. Dan ini cerminan ketika Wall Street turun hampir 6%, kemudian Hang Seng 15%, ini VIX Index-nya itu naik hampir 50%, bahkan dalam sepekan utama di bulan April itu naiknya sudah 80%. Jadi kalau kita lihat VIX Index ini adalah indeks yang memang mencerminkan ketakutan pasar yang berlebih sehingga ketika ketakutan tersebut berlebih akhirnya mau nggak mau pasar mulai meninggalkan pasar keuangan termasuk pasar saham yang ada di beberapa pasar Asia maupun juga pasar Wall Street. Nah untuk selanjutnya kita juga bisa melihat ancaman resesi Amerika Serikat. Nah ini yang menjadi kekhawatiran juga bagi beberapa pasar global ya termasuk Indonesia juga. Karena kalau Amerika Serikat resesi otomatis ini juga akan berdampak terhadap perdagangan Indonesia. Ya kalau kita lihat di sini ada 4 lembaga keuangan ya. Ada JP Morgan, Goldman Sachs, kemudian ada S&P Global, ada HSBC. Jadi kalau kita lihat probabilitas resesinya sebelum tarifnya ditentukan, JP Morgan menetapkan atau memperkirakan 40% Amerika Serikat akan resesi, Goldman 20%, S&P Global 25%. Setelah tarifnya digaungkan oleh Donald Trump, di sini kalau kita lihat untuk JP Morgan naik menjadi 60% optimismenya. Untuk Amerika Serikat resesi, Goldman di sini 35%, naiknya dari 20%, S&P Global 30 hingga 35%, bahkan HSBC juga ikutan. Di sini optimisme Amerika Serikat akan resesi sekitar 40%. Memang perlu diwaspadai juga ya, apalagi mitra dagang dari US ini salah satunya terbesar di China. Kalau barang-barang China ini nggak laku dijual ke Amerika Serikat, jangan sampai kembali membanjiri tanah air. Karena kita sudah lihat beberapa produksi ataupun produsen garment ya, ini tutup dikarenakan banyak produk-produk impor dari China. Nah untuk selanjutnya, nah ini nih yang ditunggu-tunggu, emiten-emiten yang akan membagikan dividen di bulan April ini. Ya, jadi di sini ada 14 emiten ya. Kalau kita lihat di sini untuk come date-nya ini di sepanjang bulan April ya, dan ada juga memang yang sudah di akhir Maret hanya BBCA saja. Tapi untuk payment date-nya semua ada di bulan April. Satu ada di bulan Juni yaitu Jati. Jadi kalau kita lihat di sini come date-nya rata-rata di bulan April. Kalau kita lihat Jati untuk dividennya di sini 0, sekian ya untuk BBTN Rp53, untuk BBNI Rp374, BOMF Rp22,6, IFSH Rp13, DMF Rp703, Bank Mandiri Rp466. Nih Bank Mandiri karena harganya lagi turun, berarti dividen yield-nya makin besar ya. Kemudian ada Excel Rp85, BBRI Rp208. Begitu juga BBRI, harganya sekarang makin murah sehingga dividen yield-nya sudah di atas 10%. CNMA Rp4, TMAS Rp4, BDMN Rp113,8, NSP Rp106 dan juga BBCA yang akan dibayarkan ya pada 3 hari kemudian di 11 April 2025 yaitu sebesar Rp250 per lembar saham. Nah jadi 14 emiten ini teman-teman bisa catat ya, akan segera membagikan dividen atau come date-nya rata-rata ada di 8, 9, 10, 11 hingga 19 Mei 2025. Nah jadi teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan ya penurunan atau trading halt yang terjadi pada perdagangan 8 April 2025 justru bisa mengoleksi
saham-saham yang memang akan segera membagikan dividen, apalagi dividen yield-nya hingga menyentuh di atas 10%. Tapi disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.